wasabi'u al-qudratu. Adapun sifat wajib Allah yang ketujuh, al-qudratu, yaitu sifat qudrat. Segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa mula-mula yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Orang yang tidak kenal Tuhan, ibadahnya tidak diterima. Kata Imam Ghazali, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah tidak akan sah kecuali sesudah mengenal zat yang disembah. Sebab yang namanya ibadah itu apapun bentuknya, sholat, wudu, puasa, zakat, haji dan seterusnya, pada hakikatnya adalah mematuhi perintah Tuhan. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah yang dia sendiri tidak tahu? Karena itu wajiblah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat kemahasempurnaan Allah yang jumlahnya tak terbilang banyaknya, yang wajib kita tahu hanya 20 sifat sesuai dengan jumlah jari tangan dan jari kaki kita. Dari 20 itu yang nomor 7-nya adalah qudrat. Qudrat itu bahasa Arab, bahasa kampung dukuhnya kuasa. Jadi kita wajib yakin Allah itu kuasa. Kuasa itu bahasa kampung dukuhnya mampu. Kita wajib yakin Allah itu mampu apa saja. Mampu itu bahasa kitanya bisa. Jadi Allah itu zat yang maha serba bisa. Sehingga apa sih qudrat? Qudrat itu adalah sifatun qadimatun mawjudatun qaimatun bidatihi ta'ala yata'atta biha ijadul mumkin au i'damuhu ala wifqil iradah. Qudrat itu adalah sifat Allah. Apa sih sifat itu? Sifat itu sesuatu yang nempel pada zat. Apa sih zat itu? Zat itu sesuatu yang ditempeli sifat. Kayak ini, tutup minuman ini ada sifat, ada zat-zatnya. Tutup gelas sifatnya merah. Merah ini nempel di benda, benda ketempelan merah. Allah itu bersifat qudrat. Maknanya selain Allah tidak punya qudrat. Selain Allah tidak kuasa. Selain Allah lemah. Yang kuasa hanya Allah. Karena Allah punya sifat
kudrat. Kudratnya Allah qadimatun, dari dulu. Dari dulu kuasa, sekarang kuasa, sampai nanti kuasa. Kalau makhluk temporer, dulu enggak kuasa, lalu kemudian kuasa, sekarang enggak kuasa, dipertanyakan ijazahnya. Makhluk, makhluk, begitu. Jadi Allah mah qadim, kudratnya dari dulu kudrat, sekarang kudrat, sampai nanti kudrat. Oleh karena kudrat ini adalah kategorinya sifat ma'ani, maka ada ta'alluq. Apa itu ta'alluq? Daya kerja, beroperasi, punya sasaran. Ta'alluq itu menuntutnya sifat lebih dari sekedar berdirinya sifat pada zat. Kalau disebut kuasa, timbul pertanyaan, apa yang dikuasai Allah? Begitu. Kalau dikata Allah tuh bisa, apa yang dibisai Allah? Yaitu ijadul mumkin dan i'damul mumkin. Allah itu bisa ngadain yang belum ada menjadi ada. Itu bisa. Dan Allah itu bisa meniadakan yang ada menjadi tidak ada. Itu Allah, sifatnya kudrat. Sehingga wajib menurut akal Allah subhanahu wa ta'ala bersifat kudrat. Akal sehat enggak bakalan terima jika Tuhan itu lemah, tidak bisa apa-apa. Masa bikin langit tanpa tiang, lalu mengatur benda-benda luar angkasa tidak bertabrakan satu dengan yang lain, dikata kagak bisa apa-apa, sulit dimengerti. Bagaimana bisa mencipta itu pohon duren di pasar Minggu, sampingnya pohon cabe, tuh duren rasanya manis, cabe pedas, airnya sama, tanahnya sama, dikata lemah, sulit akal menerimanya. Maka kata akal, andai Tuhan tidak kuasa, pastilah lemah, enggak bisa apa-apa. Kalau Tuhan itu lemah, enggak bakalan ada bumi, ada langit. Kalau enggak ada bumi, enggak ada langit, mustahil wong nyata-nyata bumi dan langit ada. Adanya bumi dan langit menunjukkan Tuhan tidak lemah. Tidak lemah itu pastikan Tuhan sifatnya kudrat. Allah itu kuasa. Kuasa. Yang enggak kuasa bukan Tuhan, jangan disembah, karena dia bukan Tuhan, makhluk. Jadi Allah itu sifatnya kudrat, bisa mengadakan yang belum ada menuju ada, bisa meniadakan yang ada menjadi tidak ada. Itu Allah. Seperti mana contoh? Allah mencipta manusia enggak ada bapak, bisa. Contohnya Nabi Isa. Nabi Isa itu lahir ada ibu, enggak ada bapak. Bisa, bisa. Jangan dikata bapaknya Allah ini. Enggak. Orang lam yalid walam yulad.
Begitu. Allah bisa, berarti dia anak Tuhan. Wah, begitu. Salah. Kenapa? Karena ada yang lebih hebat dari Nabi Isa, yaitu Nabi Adam. Enggak ada ibu, enggak ada bapak. Ada ibunya enggak Nabi Adam? Ada. Hah? Ada enggak? Enggak ada. Ada bapaknya enggak? Enggak ada. Nabi Isa ada bapaknya? Enggak ada. Ibunya? Namanya siapa? Siti Maryam. Jadi hebatan Nabi Isa, hebatan Nabi Adam. Nabi Adam, kenapa? Enggak ada penggada ibu. Maka sampai nama saudara kita tuh, lo kalau mau nyembah Nabi Adam lebih hebat, itu aja masih salah. Begitu. Karena Allah bisa nyipta manusia ada bapak enggak ada ibu. Bisa enggak? Bisa enggak? Contohnya? Hah? Allah mencipta manusia bapaknya ada, ibunya enggak ada. Bisa enggak? Contohnya? Siti Hawa. Siti Hawa itu dari Nabi Adam tanpa proses ibu. Bisa. Allah bisa nyipta manusia ada ibu enggak ada bapak. Contohnya ini kayaknya harus ditutup ngaji. Begitu. Allah mampu mencipta manusia ada ibu enggak ada bapak. Bisa enggak? Contohnya Nabi Isa. Allah mampu mencipta manusia ada bapak enggak ada ibu. Bisa enggak? Contohnya Siti Hawa. Allah mampu mencipta manusia kagak ada bapaknya, kagak ada ibunya. Bisa enggak? Bisa. Contohnya Nabi Adam. Allah mampu mencipta manusia ada bapaknya, ada ibunya. Bisa enggak? Contohnya kita. Bisa itu bahasa Arabnya kudrat. Allah mah kuasa. Kuasa Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mah kuasa. Begitu. Allah mampu mencipta nyamuk. Nyamuk. Tahu nyamuk enggak? Halo, tahu enggak ini? Hah? Tahu. Kakinya berapa? Loh, katanya tahu. Ini berjelas. Berapa? 6 tuh, tahu tuh. Itu namanya tahu. Bukan ngaku-ngaku. Kan harus dites. Begitu. Kakinya berapa? 6. Kakinya 6. Ada sayapnya enggak? Ada. Berapa? 4. Berapa? 4 tuh. Udah tahu tuh namanya. Begitu. Ada matanya enggak? Ada. Berapa? 2. Ada belalainya enggak? Belalainya? Ada. Pertanyaannya ini yang saya mau tanya, bolong enggak kira-kira? Belalainya tuh, bolong enggak? Hah? Bolong enggak? Gimana ngebolonginya kecil kayak begitu tuh? Tuh. Kecil begitu bolong. Iya. Begitu. Emang Allah mau kuasa. Begitu. Biar kata kecil belalainya, nusuk badak bisa. Coba. Allah mau kuasa. Tuh Allah kuasa. Jadi yang kuasa tuh Allah. Begitu. Kalau manusia mau nggak kuasa, kuasanya temporer. Begitu. Hakikatnya nggak kuasa. Manusia nggak kuasa.
Nggak bisa manusia. Nyamuk kecil begitu matanya, dokter matanya gede banget, lampu ngoperasi orang di rumah sakit Pondok Indah kurang segini, kurang terang. Itu aja tuh dokter waktu ngoperasi masih salah nyuntik gitu. Yang matanya gede, lampu banyak, nyamuk kecil begitu, mana dimatiin lagi, kejamnya manusia tuh kan tambah gelap ya kan. Udah dimatiin pakai autan, udah begitu pakai selimut. Tapi kata nyamuk, Allah mau kuasa, lu mau tutup kejam kayak begitu pelitnya. Udah tahu mata gua kecil, pakai dimatiin lagi lampu. Enggak begitu, udah begitu pakai autan gitu, pakai selimut tebel. Enggak apa-apa, Tuhan saya kuasa. Keyakinannya mantep. Maka karena mantep, Allah bisikin amat tuh nyamuk, lu bunyiin dekat kupingnya, weng 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 begitu. Maka itu selimut yang tebel dibuka juga sama si Udin begitu, dibuka begitu. Kata nyamuk, Allah mau kuasa. Nah kalau dia suruh buka selimut kagak bisa. Begitu udah dibuka, kata Allah, bunyiin aja lagi. Bunyiin, ngeganggu banget nih nyamuk begitu. Padahal udah pakai AC juga. Begitu. Akhirnya karena dia marah-marah, pembuluh darahnya membesar, pori-porinya. Kata nyamuk, Allah kuasa. Nyedotnya nggak repot-repot. Begitu. Makai ampe nyari nyamuk hidup. Ada nggak nyamuk? Banyak nggak? Banyak. Emang Allah mau kuasa. Begitu. Kuasa Allah. Apa aja bisa. Allah bisa. Sehingga kita kudu yakin, karena Allah tuh kuasa, bisa ngerubah yang miskin jadi kaya, bisa merubah yang kaya jadi miskin, bisa ngerubah yang sehat jadi sakit, bisa ngerubah yang sakit jadi sehat, bisa. Maka kita kudu bergantung kepada yang kuasa ini. Jangan ngandelin kemampuan otak kita, lemah. Kata kita proyek goal nih, mayan ini dapat se-M nih, mayan, kagak juga ujungnya. Begitu. Oh ngandelin otak, begitu ngandelin, nggak bisa. Kita harus ngandelin tauhid, bahwa Allah kuasa, kita melemah, nggak bisa. Besok aja kita apa hidup apa kagak, wallahu a'lam. Allah Maha Kuasa. Maka karena Allah itu kuasa mencipta dunia dan isi-isinya termasuk kita, dan dunia dicipta oleh Allah sebagai negeri ujian. Dunia negeri ujian. Kagak ada yang kagak diuji sama Allah, nggak ada. Mau pangkatnya wali ke kiai ke nabi ke, mau umat ke, mau santri, mau pedagang, semuanya diuji. Orang dunia menegeri ujian, Allah kuasa. Diuji semua di dunia ini. Maka dunia ini isinya dua. Isinya dunia ini enggak banyak, cuman dua, yaitu tangis dan tawa. Bahasa lainnya seneng dan susah. Dunia ini
Ada kalanya seneng, ada kalanya susah. Tudun dunia. Dan dunia ini dengan kuasanya Allah dicipta sementara. Berarti senang juga sementara. Jangan sombong. Begitu. Susah juga sementara. Jangan frustasi. Begitu. Dunia itu isinya senang susah, dua-dua. Begitu, senangnya sementara-sementara, susahnya sementara juga. Orang baru lulus SMA, lulus dengan nilai terbaik, senang. Bentar, habis itu susah. Diterima apa kagak ya perguruan negeri ya? Itu susah. Itu dunia. Enggak ada yang senang terus, kagak ada. Mau tinggalnya di mana? Begitu mau kampung rambutan kayak yang gedean, apalagi kampung duku kecilan, ya kan? Begitu, sama aja dunia. Dan kita suruh bergantung sama yang kuasa, sehingga kita ngalamin susah biasa. Orang di dunia ngalamin seneng biasa. Dua doang isinya. Maka kita sesudah kita ngaji kudrat nih, pahami bahwa ada kalanya kita di dunia ini ngalamin kesusahan. Maka orang yang ngalamin kesusahan, bagi orang yang bertauhid tidak elok, tidak benar kalau dia berkeluh kesah, kalau dia menggerutu, kalau dia meratap. Kenapa? Keluhan itu mungkin sedikit melegakan perasaan, tapi tidak merubah keadaan. Buat apa ngeluh? Begitu. Jangan sampai kita berpikir yang susah kita doang. Enggak. Begitu. Coba ente jalan no Pondok Indah sampai dalam-dalam, banyak rumah dijual. Tuh kira-kira orang senang orang susah? Susah. Kan sesusah-susahnya sampean enggak pernah jual rumah. Bener enggak? Mau dijual rumah siapa? Kan rumah kontrakan. Bener enggak? Begitu. Tuh ditulis. Saya lewat itu sampai dalam terogong tuh, dijual. Itu kan susah berarti, benar nggak? Jadi orang susah tuh banyak, bukan kita doang. Cuman kita mah susahnya diunjukin, ditulis di status, lapar gue. Siapa tuh yang kayak begitu tuh? Lapar aja ditulis status, nggak usah ke warteg. Bener nggak? Kenyang, bukan di status. Yang kayak susah nggak usah diangkat. Itu namanya nggak paham kudrat, nggak usah. Maka kita keluar tuh dari rumah, ngobrol sama temen, ngobrol. Kalau ngobrol sama temen menyengir yang tadinya kita susah juga. Dah gua kira yang susah gua doang, parahan dia. Begitu. Kalau udah ngobrol begitu, maka kita jangan dianggap kesusahan ini abadi. Salah. Orang dunia aja sementara. Begitu sementara. Begitu. Karena itu Allah tuh kuasa. Maka ujian itu biar kita itu mau deket sama yang kuasa. Jangan tambah jauh. Begitu. Orang yang bertauhid kalau ngalamin kesusahan tidak mempertanyakan kudratnya Allah.
Karena sudah tertanam dalam jiwa bahwa Allah bersifat kudrat, akan tetapi selalu berupaya dengan pertanyaan apa, bukan mengapa. Itulah orang bertauhid. Mengapa gua miskin? Enggak benar pertanyaan itu. Mengapa gua enggak lahir dari rahim butin? Pengen kayak Tommy begitu. Jadi enggak mengapa. Apa yang mesti saya lakukan dalam kondisi miskin kayak begini? Begitu. Sehingga kita pola pikirnya kreatif. Begitu. Enggak berkeluh kesah, enggak ngelamun. Begitu. Jadi hidup itu nikmat orang yang mengerti sifat kudrat. Bahwa di dunia ini laibun, walahwun, watafahurun, watakasurun, dan seterusnya. Dunia itu sendagurau, main-main, sandiwara, seneng-seneng, berbangga-bangga, banyak-banyak. Itulah dunia. Jadi karena dunia itu isinya main-main, kalau main-main mau jangan serius. Jangan serius, jadi stres. Dunia jadi nyantai. Oh, di dunia ini jadi waktunya kita kerja, kerja. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya mancing, mancing. Jadi biasa aja di dunia. Jangan dipikir ini gua paling sengsara di dunia. Lah kagak. Sesusah-susahnya kita masih makan. Biar kata kita susah. Lihat tuh yang tukang ngeluh tuh. Susah, masih makan. Nih yang aja kita tanya, masih makan nggak? Masih. Alhamdulillah. Berapa kali sehari? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Belum. Mie ayam? Belum. Siomay? Itu sih bukan orang susah. Tidak layak ngeluh. Begitu takut dicabut nikmatnya sama Allah. Orang pagi-pagi kita cuci muka, wudhu, lalu kita pakai baju, lalu jalan tuh kita ke masjid. Itu nikmat, gede banget nikmat. Begitu, kayak begitu tuh kalau paham. Sebab ada orang pagi-pagi, ya Allah mau mandi aja kudu digotong. Mau mandi kudu diapain? Gotong. Pakai baju kudu dipakein. Ampe ke masjid kudu dianterin. Sampean mau kayak begitu? Mau nggak kira-kira? Emang apa? Oh mati. Kan hidup berarti nikmat. Ngapa hidup buat merata? Rugi. Karena Allah itu kuasa, maka secuil kekuasaannya diberikan kepada kita. Namanya kudrat lokal. Kemampuan kita dikasih sama Allah. Nah, kemampuan kita ini digunakan untuk mencari ridho Allah. Itu yang benar dalam berbagai hidup dan kehidupan. Kita nggak usah sombong di dunia. Begitu. Kenapa? Karena Allah kuasa, bisa dicabut. Yang tadinya tanahnya banyak habis. Yang tadinya miskin kaya. Allah Maha Kuasa. Tu'til mulka man tasya, tanzi'ul mulka mimman tasya, tu'izzu man tasya, tudhillu man tasya. Emang begitu Allah kuasa. Maka kita enggak boleh di muka bumi ini hidup dalam keadaan kita kayak orang yang kuasa, tidak mau ibadah. Mau ngapa kita? Hidup di dunia ini
kita sadar wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dicipta lemah, enggak punya kuasa. Kita enggak punya kuasa. Andai ada yang punya kuasa, terbatas dan temporer. Begitu. Karena diberi oleh Allah. Karena itu bagi orang yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kudrat, kalau dia di dunia ini dalam keadaan susah, miskin, munculkan sifat qanaah. Sifat apa namanya? Qanaah, merasa cukup dari apa yang Allah beri, menganggap banyak pemberian Allah meskipun sedikit. Qanaah. Jangan mengeluh kalau kita miskin. Qanaah. Begitu. Mesti ada hikmahnya. Dengan kita miskin ada hikmahnya. Begitu. Maka qanaah aja, merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah. Ibu-ibu yang sudah ngaji tauhid, ngaji sifat kudrat, dia paham Allah kuasa, hidup susah, lalu kemudian qanaah, ketemu inspirasi. Ada seorang suami bagi duit ama bini 20.000. Dia bilang ama bininya, mah nih hasil gojek hari ini 20.000, tapi saya pengen makan daging sapi. Begitu kata lakinya. Bininya nggak marah. 20.000 daging sapi, waras lu? Kagak. Kalau orang udah ngaji tauhid, enggak. Qanaah. Makan apa bang? Daging sapi. Baik tuh, baik. Enggak ngomel, enggak. Begitu. Dia sadar semua suami pengen ngasihnya gede, belum ketemu jalannya. Tuh begitu. Karena udah ngaji tauhid. Enggak kemudian diomelin bini, emang dasar lu mau laki geblek. Coba, ada enggak laki yang diomelin bini? Ada enggak? Saya curiga nyengir-nyengirnya ini. Nih, begitu. Belajar tauhid. Dia dikasih 20.000 enggak marah, baik bang, makan apa dengan sapi? Siap. Maka ketika dia zuhur, kata lakinya, mana daging sapinya? Di meja. Dibuka tutup saji. Adanya kuah doang, mana dagingnya? Saya bungkus di Royco. Ketemu. Royco rasa daging. Emang 20.000. Begitu. Jadi ketemu aja dia. Begitu. Jadi apa aja bisa. Dia ketemu, bersyukur. Begitu, bersyukur. Seorang suami yang sudah ngaji sifat kudrat, hidupnya susah. Ketika bininya minta makan, bang, kayak orang-orang apa? Apaan? Makanlah, jangan di rumah mulu. Sekali-kali apa makan di luar rumah? Baik mah, tuh baik. Enggak pakai marah-marah. Baik, dia langsung aja ngambil tikar, taruh tuh di depan. Peraja dalam, mau ngapa? Katanya pengen makan di luar rumah. Begitu. Sama di restoran, maksud saya bang, sama baik. Enaknya pe tenggorokan doang. Begitu. Walaupun di restoran bintang 5 sama kita kaki 5, sama tinjanya nggak beda. Gitu, sama. Udah yang penting mau sehat.
Kalau sehat mau makan nasi sama sambal juga enak. Begitu, lihat orang di pinggir kali, pinggir sawah, gitu nyangkul laki bini udah tua renta, dibawain nasi di daun pisang pakai sambal doang, pakai teh tubruk. Siang makan itu tahagnya aja gede banget, tahagnya. Padahal makan di pematang kotor, nikmat karena jiwanya sehat. Karena yang bikin nikmat itu Allah yang punya kuasa, bukan makanan. Nggak ada makanan yang nikmat tuh, nggak ada. Coba saudara bayangin, ada opor ayam, ada ayam pop, sop iga, gurami bakar, cumi saus tiram, sate, ya kan, lengkap tuh di meja. Enak nggak kira-kira? Enak nggak ini? Enak nggak? Saudara tengkar sama bini, enak nggak? Kagak. Bukan makanan yang bikin enak, Allah. Saudara pikirannya lagi enak sama bini, itu makanan yang enak juga begitu. Bener nggak? Jadi yang enak itu pikiran. Pikiran ini dibikin enak begitu. Biar kata kita tinggalnya di pojokan, sama kok sama yang di Pondok Indah, yang rumahnya gede kayak gitu. Di Pondok Indah tuh, kira-kira yang rumahnya gede tuh, kalau tidur melotot apa merem kira-kira? Saya mau tanya, melotot apa merem? Lah kita yang di pojokan Kampung Dukuh, kira-kira melotot apa merem? Sama, nggak beda, sama. Maka kita biasa, nggak perlu ngeluh. Jangan kita lewat di jalanan, kemudian lihat rumah gede, gua pengen kayak dia. Ya Allah, orang dia aja lagi puyeng, diomelin bini bisnis macet, anak mana bengal, begitu. Maka kita berdoa pengen kayak dia, diijabah, puyeng hidupnya. Orang dia lagi apa? Lagi puyeng. Itu penyebab kita puyeng. Sering kita ngiri pengen kayak dia, kita kan belum ngobrol sama dia, dia aja lagi stres, begitu stres, begitu. Maka saudara, kalau orang ngaji sifat kudrat, kalau kita dalam keadaan kesusahan, hidup kita qanaah, merasa cukup dengan yang ada, diputer aja. Senin tempe orek, Selasa tempe bacem, Rebo tempe ditepungin, Kemis ya kayak begitu dah, begitu. Enggak apa-apa yang kayak begitu. Jangan kita dibikin susah. Kalau kita senang dikasih rezeki luas, jangan sombong. Karena Allah Maha Kuasa, bisa dicabut duitnya. Duit usaha lagi maju-maju. Cara nyabutnya Allah cuman cutik doang. Lewat makhluknya. Lu bisikin dia supaya nyalon dewan. Nyalon dewan. Ujungnya mau kepilih kagak. Yang lain pada naik kursi Senin, dia naik puun. Begitu. Tuh Allah mah bisa nyutik. Begitu. Jadi biasa aja kita. Kalau udah titit mananya Allah kuasa. Kudu udah. Udah titit. Jadi singkatnya, wajib menurut akal Allah bersifat kudrat. Akal sehat tidak terima kalau Allah tuh tidak kuasa. Kedua, agama wajibin kita meyakini seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kudrat.
Bila kita yakin iman kita sah dan kelak dianugerahi surganya Allah. Bila kita tidak yakin iman kita tidak sah dan kelak dihukum dan diazab oleh Allah. Yang ketiga, seyogianya bagi mukmin yang yakin Allah bersifat kudrat, hidupnya jangan frustasi, jangan apatis, jangan pesimis. Hidup harus optimis. Tidak ada yang mustahil di mata Allah, sebab Allah bisa. Biar kata gua anak orang miskin, bisa. Begitu. Biar kata gua orang miskin, bisa. Biar gua kagak sekolah, bisa. Begitu. Ini optimis. Andai kita menjadi orang kaya, kita berlaku tawadhu, berperilaku tawadhu, sehingga kita nggak mau sombong, ngeri, takut harta yang ada dicutik oleh Allah menjadi tidak ada, sebab Allah Maha Kuasa. Dengan itu hidup di bawah ketawaduan, dan ini bakal menjadi hamba Allah. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini yang paling penting bagi kita. Bila kita sakit, jangan pesimis, berobat. Allah kuasa, bisa nyembuhin kita. Begitu, bila kita sehat, jaga kesehatan, sebab Allah kuasa bisa mencabut sehat kita menjadi sakit. Dicutik dikit aja jadi repot. Ada orang kena stroke. Stroke itu bukan penyakit ringan, berat, segerobak berat, apalagi stroke. Benar nggak? Benar nggak? Begitu. Jadi kita harus tawadhu dalam hidup, begitu agar supaya hidup kita bahagia. Mudah-mudahan Allah mantapkan tauhid kita, mantapkan keimanan kita, sehingga Allah beri taufik dan hidayah. Hidup kita penuh qanaah, penuh kezuhudan dan ketawaduan. Amin ya rabbal alamin.